Chapter 96 Catatan Klan Zhu. Kaisar manusia. Itu adalah sesuatu yang membuat tubuh Lin Yan menegang seketika. Siapa dia? Sekuat apa dia? Pertanyaan ini bergema di benak Lin Yan karena tidak menyangka bahwa akan ada sosok seperti itu di dunia ini di masa lalu. Keberadaan kakek dan neneknya pun sudah dihitung sangat kuat karena Master Sekte Naga Langit tidak berani menantangnya. Dan keduanya adalah bagian dari salah satu dari 4 klan kuno yang melegenda menurut catatan di tempat itu. Keempatnya memiliki tugas yang mungkin sangat berat menurut Lin Yan. Dan sosok yang disebut sebagai Kaisar Manusia itu bisa memimpin 4 klan kuno. Kakek dan neneknya saja sudah sangat kuat. Dan sosok itu mampu mengendalikan 4 klan kuno. Berapa jumlah ahli kuat di keempat klan itu? Pasti akan banyak yang sekuat kakek dan neneknya. Untuk mengendalikan banyak individu sekuat itu, sudah pasti kekuatan Kaisar Manusia jauh di atas mereka semua. Juga, tentang tempat yang dijaga oleh 4 klan kuno membuat Lin Yan sangat tertarik juga. Di Lembah Naga, dikatakan bahwa klan kuno Zhu menjaga peninggalan sejarah. Dan peninggalan sejarah itu pasti berkaitan dengan fenomena yang terjadi di Lembah Naga. Apa peninggalan sejarah yang ada di tempat ini ya, Ner? Apakah benda itu tercatat di sini? Huan Kai yang telah pulih dari keterkejutannya pun bertanya dengan nada sangat bersemangat karena sangat ingin tahu apa itu. Pertanyaan Huan Kai membuat Lin Yan tersadar dari lamunannya. Ia pun melihat ke batu lainnya. Batu selanjutnya menceritakan tentang sejarah klan Zhu dan bagaimana hubungan mereka dengan klan lainnya. Karena tidak adanya informasi tentang peninggalan sejarah, Lin Yan terus memeriksa batu satu persatu dan kemudian hanya tersisa 1 batu. Ini dia. Lin Yan tersenyum sedikit saat membaca baris pertama karena ada tertulis tentang peninggalan sejarah yang dijaga oleh klan Zhu. Apa itu ya, Ner? Tanya Huan Kai bersemangat. Klan kuno Zhu ditugaskan oleh Kaisar Manusia di zaman dulu untuk menjaga dirinya sendiri. Apa maksudnya ini? Lin Yan berkerut membacanya. Menjaga dirinya sendiri. Apakah Kaisar Manusia itu telah tewas dan dimakamkan di tempat ini? Huan Kai pun sedikit heran karena itu disebut sebagai peninggalan sejarah. Aku tidak tahu. Tetapi tidak ada disebutkan bahwa Kaisar Manusia telah mati dan dimakamkan di sini. Jika itu memang makamnya, sudah pasti akan dicatat. Balas Lin Yan dan merenung sejenak apa maksud dari catatan yang ditinggalkan oleh klan Zhu. Huan Kai juga berpikir keras karena jika memang Kaisar Manusia dimakamkan di tempat itu, sudah pasti klan kuno Zhu akan mencatatnya. Karena tidak bisa membuat spekulasi, Lin Yan pun terus membaca catatan yang ada di batu tersebut. Klan Zhu telah berjanji untuk menjaga apa yang diperintahkan oleh Kaisar Manusia sampai waktunya tiba. Ketika peninggalan sejarah itu sudah mulai membuka ki yang dapat mempengaruhi makhluk hidup lainnya, berarti tugas klan Zhu telah selesai. Awalnya klan Zhu bukan tinggal di daratan utara tetapi berada di benua terbesar dunia ini dan disitulah 4 klan kuno berada. Siapapun yang membaca ini, kami klan Zhu hanya bisa meminta maaf karena membiarkan peninggalan sejarah itu karena mungkin berpotensi membuat bencana.
Tetapi semua ini adalah perintah Kaisar Manusia dan kami tidak mau melanggarnya walaupun kami bisa memilih untuk membuang peninggalan itu ataupun menghancurkannya. Tetapi kami memilih meninggalkannya di tempat ini sesuai permintaan Kaisar Manusia. Tetapi bencana yang kami sebutkan hanya kemungkinan kecil akan terjadi karena apapun yang terpengaruh di tempat ini tidak akan bisa keluar sama sekali. Semua yang ada di sini terkait erat dengan peninggalan tersebut. Jika tidak ada yang memindahkannya, di masa depan tempat itu akan menjadi tempat paling berbahaya di dunia juga. Kami tidak tahu apa tujuan Sang Kaisar Manusia melakukan itu. Tetapi kami klan Zhu telah membuat spekulasi. Peninggalan sejarah itu bertujuan untuk mengingatkan semua manusia di dunia ini siapa sebenarnya Kaisar Manusia itu. Setelah Lin Yan membacakan itu, wajahnya semakin berkerut. Untuk mengingatkan semua manusia siapa sebenarnya Kaisar Manusia itu. Apa maksudnya? Ini sangat aneh. Klan Zhu mengatakan bahwa mereka ditugaskan untuk menjaga dirinya sampai waktu tertentu. Dan apapun yang disimpan berpotensi menjadi bencana. Kenapa Sang Kaisar Manusia meninggalkan sesuatu seperti itu untuk membuat semua manusia mengingat dirinya? Bukankah itu sangat egois? Huan Kai sedikit tidak puas dengan seseorang yang disebut sebagai Kaisar Manusia. Lin Yan juga merasa apa yang dikatakan oleh Huan Kai benar. Apa gunanya untuk meninggalkan benda berbahaya seperti itu agar dirinya diingat oleh semua manusia? Lalu di mana peninggalan sejarah itu ya Ner? Tanya Huan Kai lagi. Lin Yan langsung melihat kembali ke arah batu dan ada beberapa baris kata lagi yang tersisa. Peninggalan sejarah itu berada di kedalaman jurang. Di sini juga disebutkan jalan untuk pergi ke tempat itu, ucap Lin Yan setelah membaca baris terakhir. Lin Yan dan Huan Kai saling memandang beberapa saat karena mereka berdua berpikir apakah perlu untuk masuk ke dalam jurang itu atau tidak. Bagaimana ya Ner? Tanya Huan Kai karena ini adalah keputusan adiknya untuk masuk ke dalam jurang atau tidak. Jika Lin Yan ingin turun ke sana, ia tidak akan protes sama sekali dan mengikutinya. Karena jalannya sudah tercatat di sini. Ayo kita lihat apa sebenarnya peninggalan sejarah itu. Ucap Lin Yan mengambil keputusan. Jika seperti itu, ayo kita pergi. Huan Kai langsung mengangguk setuju. Lin Yan tersenyum kecil dan langsung menuntun kakaknya menuju jalan yang tercatat di tempat itu menuju peninggalan sejarah yang dijaga oleh klan kuno Zhu. Tetapi ada yang janggal menurut Lin Yan. Kenapa klan Zhu meninggalkan catatan tentang jalan ke tempat itu? Jika peninggalan sejarah itu penting, seharusnya klan kuno Zhu tidak akan membiarkan seseorang untuk mendekat ke tempat peninggalan sejarah diletakkan. Namun, mengingat kembali catatan tentang pesan Kaisar Manusia agar semua dari manusia mengingat siapa dirinya, itu masuk akal juga. Keduanya pun tiba di sebuah lubang raksasa tersembunyi di tempat itu. Juga, di pinggiran lubang itu, dibuat jalan memutar mengelilingi lubang di dindingnya untuk jalan ke bawah. Ini jalannya. Lin Yan menatap ke arah bawah dan lubang raksasa itu tampak tidak memiliki dasar sama sekali. Aku tidak menyangka bahwa lubang sebesar ini sangat tersembunyi dan terhubung ke jurang itu sebagai jalan untuk masuk. Lanjut Huan Kai yang menatap ke arah bawah.
Tetapi, keduanya merasakan satu hal yang membuat bulu-bulu kuduk keduanya berdiri. Aura yang terpancar dari lubang itu sangatlah mencekam dan itu adalah ki misterius yang jauh lebih padat daripada yang beredar di Lembah Naga. Chapter 97 Peninggalan Sejarah yang Tidak Terduga. Lin Yan dan Huan Kai saling memandang lalu mengangguk bersamaan. Mereka pun langsung berjalan perlahan melalui jalan yang ada di pinggiran lubang menuju ke arah bawah. Semakin dalam mereka berdua masuk, ki misterius yang ada di tempat itu semakin berat dan pekat. Tetapi keduanya yang memiliki tubuh khusus hanya terpengaruh sedikit dan itu juga membuat garis darah Huan Kai semakin meningkat sementara tubuh unik Lin Yan melahap ki yang masuk ke dalam tubuhnya dengan sangat rakus. Hanya berjalan ke arah bawah selama setengah jam pun membuat mereka sadar bahwa bagian dasar tempat itu atau lebih tepatnya peninggalan sejarah yang dijaga oleh klan kuno Zhu menjadi tempat berkultivasi yang sangat bagus. Sementara itu, Liu Bo, Gozu dan Dongza telah berhasil mengalahkan binatang roh Yu. Ketiganya pun terus bergerak dan bertempur terus-menerus selama di perjalanan. Ketiganya telah mengumpulkan inti binatang roh dalam jumlah yang besar juga. Beberapa kali mereka bertiga akan kabur dari binatang roh yang tidak bisa mereka atasi. Dan akhirnya, ketiganya pun tiba di pinggiran jurang yang didatangi oleh Lin Yan dan Huan Kai. Aku menemukan jejak kedua anak itu. Mereka pasti masuk ke dalam sini. Dongza yang melihat jalan masuk, mengerti bahwa tempat itu baru saja dibuka beberapa saat lalu dan langsung berteriak kepada Liu Bo dan Gozu. Liu Bo dan Gozu pun mendekat lalu menatap ke arah jalan masuk. Kita telah sejauh ini. Kita akan memburu kedua anak itu. Aku tidak menyangka misi perburuan ini akan memakan waktu yang sangat lama. Liu Bo berbicara dengan nada sedikit muram. Misi kali ini adalah sesuatu yang paling melelahkan yang pernah ia jalani seumur hidupnya selama ia bergabung dengan kelompok Kalajengking Merah. Ya. Aku ingin menyelesaikan misi secepatnya. Gozu mengangguk setuju. Ayo kita pergi. Dongza pun langsung berbicara. Liu Bo dan Gozu mengangguk setuju. Ketiganya pun langsung masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di tempat klan kuno Zhu berada. Ketiganya sangat terkejut saat melihat semua bangunan yang ada di sana. Tempat ini sungguh luar biasa. Seru Gozu. Ya. Aku tidak menyangka bahwa akan ada tempat seperti ini di sini. Lanjut Dongza dengan senyum lebar. Liu Bo juga mengangguk setuju. Ketiganya pun menyeringai karena pasti banyak benda berharga di bekas tempat tinggal prasejarah seperti itu. Ketiganya sama sekali tidak pernah melihat sesuatu seperti itu. Ketiganya lupa dengan misi dan kali ini mereka bertujuan untuk mencari harta karun. Sementara itu, Lin Yan dan Huan Kai terus berjalan ke dasar tempat itu yang merupakan jalan menuju dasar jurang. Waktu terus berlalu dan sudah hampir seharian Lin Yan dan Huan Kai masuk ke dalam lebih jauh. Jalan ini sangat panjang Yaner. Huan Kai menghela nafas sedikit. La juga merasakan sedikit lelah karena tekanan yang sangat berat dari ki di tempat itu walaupun tekanan itu membuat tubuhnya seperti dibasuh setiap saat atau ditempa menjadi lebih kuat. Lin Yan juga merasakan efek itu. Tetapi kelelahan tubuhnya tidak seperti Huan Kai karena ia lebih bisa menahan tekanan.
Tidak lama lagi kita akan tiba. Lin Yan merasakan sesuatu memanggilnya dari tempat itu. Darahnya tampak berteriak setiap saat. La tidak tahu bagaimana bisa sesuatu seperti itu terjadi. Beberapa jam kemudian, mereka pun tiba di ujung tangga dan mencapai dasar. Di tempat itu ada lorong yang panjang, tanda bahwa peninggalan sejarah yang dikatakan terletak di sana. Lin Yan dan Huan Kai pun tidak berbicara dan berjalan ke lorong itu. Semakin dalam mereka berjalan, tekanan tinggi pun semakin membebani tubuh keduanya. Ketika mencapai ujung jalan, keduanya keluar dari lorong dan tiba di dasar jurang yang sangat dalam. Tempat itu memiliki banyak pohon tinggi yang terlihat sangat aneh. Terlihat beberapa pilar aneh yang sangat tinggi mencapai tinggi ratusan meter. Pilar-pilar itu memiliki tulisan-tulisan kuno di semua permukaannya. Semua tiang itu membentuk sebuah lingkaran dan di tengahnya adalah peninggalan sejarah yang dijaga oleh klan kuno Zhu. Mata Lin Yan dan Huan Kai melotot melihat apa yang ada di tengah-tengah tiang-tiang raksasa tersebut. Tubuh mereka berdua bergetar hebat dan keringat membasahi punggung mereka. Sesuatu di tempat itu adalah apa yang tidak mereka harapkan sebelumnya. Yaner, katakan bahwa apa yang aku lihat tidak nyata. Huan Kai berkata dengan nada terbata-bata. Matanya tidak bisa pergi dari sesuatu yang ada di depan matanya. Lin Yan tidak menjawab karena ia pun tidak menyangka bahwa akan melihat sesuatu seperti itu. Di tengah-tengah susunan pilar yang membentuk lingkaran, terlihat sosok raksasa yang tampak di posisi tertidur. Tetapi tidak ada nafas apapun yang terpancar. Juga, ki luar biasa terpancar dari sosok raksasa tersebut. Sosok raksasa itu adalah asal semua ki yang ada di lembah naga. Sekarang semua misteri telah terpecahkan. Tetapi masih ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan. Itu adalah tentang raungan seekor naga yang dikatakan oleh Patriark Klan Zhu. Makhluk tersebut ditaruh di sebuah altar aneh yang tampak menekan jumlah ki agar tidak terlalu banyak merembes keluar. Bisa dipastikan bahwa itu memperlambat ki untuk menyebar karena bahaya yang bisa ditimbulkan dari ki sosok raksasa tersebut. Makhluk apa ini, Yaner? Kenapa ki berbahaya itu berasal darinya? Apakah itu masih hidup? Huan Kai terus bertanya tetapi tidak pernah mengalihkan pandangannya dari sosok raksasa itu. Lin Yan tidak menjawab apapun dan tatapannya terus terfokus ke sosok itu. La merasakan keakraban tentang sosok itu. Darah di tubuh Lin Yan pun tampak tenang sedikit. La tidak tahu kenapa tetapi merasa itu berhubungan dengan sosok luar biasa di hadapannya. Perasaan tenang pun ia rasakan ketika menatap sosok itu. Tetapi, satu hal yang membuat Lin Yan sangat bingung. Dari catatan yang ditinggalkan oleh klan kuno Zhu, mereka ditugaskan untuk menjaga kaisar manusia itu sendiri. Ketika saatnya tiba, klan kuno Zhu memilih untuk memusnahkan peninggalan sejarah itu atau tetap memenuhi permintaan kaisar manusia untuk meninggalkannya. Tujuan kaisar manusia juga membuat Lin Yan tidak bisa memikirkan spekulasi lainnya. Dikatakan bahwa tujuan kaisar manusia meninggalkan itu agar semua manusia mengingat siapa dia sebenarnya. Kakak, apa kau ingat tentang pesan kaisar manusia meninggalkan peninggalan sejarah itu agar semua mengingat siapa dirinya?
Tanya Lin Yan tanpa menoleh sedikit pun dari sosok itu. Huan Kai tersadar dan sangat terkejut dengan pertanyaan Lin Yan. Yang artinya, jika pesan Kaisar Manusia itu benar, maka Kaisar Manusia hanyalah gelar belaka. Karena sosok perkasa di hadapan mereka bukanlah sosok manusia, melainkan sosok naga hitam raksasa yang memiliki 6 sayap. Chapter 98 Misteri demi Misteri. Semua pesan Kaisar Manusia itu membuat Huan Kai bahkan terkejut. Apa maksud dari perkataan Kaisar Manusia? Siapa dia sebenarnya dengan menunjukkan ini agar diingat oleh semua manusia? Apakah ini mayat sosok yang disebut sebagai Kaisar Manusia? Tanya Huan Kai sambil menatap naga raksasa di hadapannya. Tidak, jawab Lin Yan. Lalu, apa maksud dari pesan Kaisar Manusia itu? Tanya Huan Kai dengan kerutan di dahinya karena belum bisa mengumpulkan semua pecahan puzzle. Ini bukanlah sebuah mayat, tetapi sebuah kulit luar. Lin Yan berkata hal yang tampak mustahil karena sangat terlihat bahwa sosok naga itu terlihat sangat utuh dan berisi jika dilihat dari luar. Kulit luar. Jangan bercanda ya Ner. Naga bukanlah sejenis binatang yang melepaskan kulit luarnya seperti seekor ular. Dari catatan yang ada, naga hanya akan melepaskan skala naga mereka dan menumbuhkan yang baru, bukan kulit utuh. Huan Kai sedikit tidak setuju dengan pendapat Lin Yan. Ya, itu memang benar. Tetapi, apakah naga di depan kita ini tampak seperti memiliki skala naga? Bentuknya sangat berbeda dengan naga yang tercatat dalam legenda buku-buku tua. Lin Yan memperjelas sekali lagi. Huan Kai menatap dengan seksama ke arah depan dan memang benar bahwa sisik naga di hadapannya tidak seperti skala naga sama sekali, namun lebih mendekati ke arah sisik yang memiliki bulu-bulu halus. Makhluk apa sebenarnya itu? Dan jika pesan itu mengatakan agar setiap manusia mengingat siapa Kaisar Manusia, maka berarti dia adalah binatang roh naga yang bisa berubah menjadi wujud manusia. Huan Kai berkata dengan nada tidak percaya dengan apa yang ia katakan sendiri. Bukan. Kau salah kakak. Dia bukanlah seekor naga yang bisa mengambil bentuk manusia, tetapi malah sebaliknya. Dia adalah manusia yang bisa mengambil bentuk naga. Lin Yan membuat teorinya sekali lagi lalu melanjutkan. Itulah sebabnya 4 klan kuno memanggilnya sebagai Kaisar Manusia. Jika tidak, dia pasti memiliki gelar Kaisar Naga. Huan Kai langsung tercerahkan sekali lagi. Langsung menyadari bahwa spekulasi Lin Yan memang tidak salah. Kenapa dia disebut oleh 4 klan kuno sebagai Kaisar Manusia? Tentu saja karena dia adalah seorang manusia. Dan tujuan sang Kaisar Manusia meninggalkan peninggalan sejarah seperti itu, agar manusia tahu bahwa binatang roh tidak hanya sekedar seekor binatang di masa lalu dan manusia bisa berkembang ke arah yang lebih tinggi. Lalu Huan Kai pun teringat tentang pil darah yang mengubah sedikit garis darahnya. Ia pun langsung berpikir bahwa di masa itu, seseorang yang meneliti pil ingin membuktikan bahwa teori tentang Kaisar Manusia yang bisa berubah menjadi seekor naga adalah kenyataan. Semuanya semakin jelas sekarang bahwa di masa Kaisar Manusia itu ada beberapa manusia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk binatang roh kuat.
Dan yang di hadapan kita saat ini adalah kulit luar sang kaisar manusia dalam bentuk naga yang dia peroleh entah bagaimana. Lanjut Lin Yan. Lalu, jika tujuannya telah tercapai agar manusia mengetahuinya, apa untungnya baginya? Tanya Huan Kai, karena itulah inti sebenarnya dari semua hal tersebut. Keuntungan apa bagi kaisar manusia menunjukkan semua ini? Lin Yan juga tidak tahu apa tujuan sang kaisar manusia melakukan hal-hal seperti ini dan merasa bahwa orang-orang kuat memiliki pemikiran aneh yang berbeda dengan orang-orang lainnya ketika mencapai tingkat kekuatan tertentu. Apakah itu sebuah hobi untuk menunjukkan kekuatannya? Tidak akan ada yang bisa menjawabnya jika tidak bertemu secara langsung dan bertanya kepada sosok seperti kaisar manusia itu sendiri. Kakak, berkultivasilah di tempat ini. Kekuatanmu pasti akan meningkat drastis, ucap Lin Yan. Baik. Lalu, apakah kau juga akan berkultivasi? Tanya Huan Kai, karena keuntungan terbesar dari Qi yang ada di tempat itu adalah peningkatan garis darah dalam jumlah yang sangat besar. Aku akan menyusul. Aku ingin melihat-lihat sebentar, jawab Lin Yan. Huan Kai tidak bertanya lagi dan langsung duduk bersila untuk memulai berkultivasi. Lin Yan tetap menatap ke arah kulit luar naga tersebut dengan tatapan aneh. Setelah melihat kembali ke arah tiang-tiang yang tampak menjadi sebuah penghalang agar Qi dari benda itu tidak menyebar dengan kecepatan tinggi. Di bawah tempat kulit naga itu diletakkan, banyak juga terlihat tulisan-tulisan kuno yang tidak dimengerti oleh Lin Yan. Semua itu tampak memiliki tujuannya sendiri. Pilar ada untuk menekan Qi yang menyebar. Lalu, apa tujuan tulisan-tulisan yang dibuat di sekitar tempat yang tampak seperti altar itu? Lin Yan sangat penasaran saat ini. Ia pun perlahan mendekat untuk memastikan sesuatu. Setelah mencapai pinggiran tempat yang dibuat tulisan, Lin Yan berjongkok dan menyentuh tulisan itu. Dung! Lin Yan terkejut dan langsung melompat mundur. Tetapi reaksi sebelumnya tiba-tiba menghilang kembali. Apa itu tadi? Batin Lin Yan karena merasakan bahwa tangannya seperti disengat oleh listrik untuk beberapa saat. Karena sangat penasaran, Lin Yan mendekat sekali lagi dan menyentuh tulisan-tulisan kuno itu. Dung, dung, dung. Tulisan-tulisan kuno yang tertulis di tanah perlahan bersinar satu demi satu. Lin Yan merasakan seperti disengat listrik setiap saat, tetapi ia mencoba menahannya karena sangat penasaran apa yang akan terjadi. Juga, ia bertanya-tanya kenapa itu bereaksi ketika ia menyentuhnya. Apakah ini rencana sang kaisar manusia juga? Lin Yan ingin menguak semua misteri tentang hal itu. Brr. Lembah naga perlahan bergetar karena kejadian itu. Huan Kai yang berkultivasi pun langsung membuka matanya dan terkejut dengan apa yang ia lihat. Pilar-pilar yang ada di tempat itu pun bersinar terang. Huan Kai yang menatap Lin Yan di kejauhan, awalnya ingin bergegas untuk menarik Lin Yan. Tetapi, memikirkan kembali tentang semuanya, ia tidak bergerak kembali dan hanya menatap apa yang akan dilakukan oleh adik kecilnya itu. Ia merasa bahwa apa yang ada di tubuh Lin Yan terkait dengan apa yang ada di tempat ini. Itu juga dipikirkan olehnya karena Lin Yan memiliki nama depan Lin, salah satu dari 4 klan kuno.
Lin Yan yang menahan sengatan listrik di tangannya pun terkejut dengan apa yang terjadi setelahnya. Qi yang ada di dalam penghalang tiba-tiba terserap ke tubuhnya dalam jumlah yang sangat besar. Arregegegeh. Lin Yan berteriak sangat keras karena merasakan tubuhnya seperti sedang digerogoti oleh sesuatu dari dalam. La tahu bahwa dirinya terlalu ceroboh saat ini, tetapi ia tidak bisa melepaskan diri sama sekali setelah mencobanya. Yaner! Teriak Huan Kai langsung mendekat dan merasa menyesal bahwa ia membiarkan Lin Yan sebelumnya. Chapter 99. Kejadian tak terduga. Kejadian itu membuat Huan Kai panik dan bergegas mendekat ke arah Lin Yan. Tetapi, ketika ia mendekat, ia dihempaskan oleh Qi kuat dalam jumlah yang sangat besar. Huan Kai sangat terkejut dan mencoba mendekat sekali lagi. Tetapi, kini ada tampak Qi yang menutupi tempat itu dan menghalangi siapa saja untuk mendekat. Jurang itu pun langsung diisi oleh Qi jenis yang sama. Tetapi kali ini, kepadatan Qi di tempat itu menjadi 4-5 kali lebih banyak dari sebelumnya. Tangan Lin Yan yang bersentuhan dengan tulisan-tulisan kuno itu pun tampak hangus dan darah keluar dari pori-porinya. Darah itu terus menetes dan menutupi sedikit demi sedikit tulisan kuno yang tertulis di sekitar altar. Lin Yan sama sekali tidak berhenti berteriak karena rasa sakit yang luar biasa untuk pertama kalinya ia rasakan untuk seumur hidupnya. Rasa sakit itu sungguh tidak tertahankan, seperti tubuhnya bisa meledak kapan saja karena Qi dalam jumlah yang sangat besar meresap ke setiap sel-sel di tubuhnya. Yaner! Huan Kai berteriak histeris saat melihat kondisi adik kecilnya itu. Ia pun menangis keras karena tidak bisa berbuat apa-apa. La terus mencoba mendobrak Qi yang menghalanginya untuk masuk, tetapi tetap saja tidak bisa. Ketika darah Lin Yan telah menutupi semua tulisan-tulisan kuno itu, guncangan hebat terjadi sekali lagi. Kali ini lembah naga bergetar lebih keras dari sebelumnya. Altar yang menjadi tempat diletakkannya kulit naga itu perlahan turun ke bawah. Saat itu terjadi petir hitam menyambar di mana-mana ke arah kulit naga yang sedang dibawa oleh altar turun ke bawah. Setelah masuk sepenuhnya, guncangan berhenti dalam waktu beberapa detik dan petir yang menyambar pun berhenti. Beberapa saat kemudian, guncangan terjadi sekali lagi dan altar baru perlahan naik ke permukaan. Kulit naga sebelumnya yang berada di altar pun menghilang digantikan oleh sebuah altar kecil dengan tiang batu berbentuk segi 4 setinggi 2 meter yang muncul. Zep! Pilar-pilar berhenti bersinar dan tangan Lin Yan pun terlepas dari tulisan-tulisan kuno itu. Bluk! Lin Yan langsung terjatuh dan tidak lagi sadarkan diri. Tangan kanannya terlihat hangus dan sebagian dari tubuhnya tampak masih menempel darah dalam jumlah yang lumayan besar. Juga, Qi yang menutupi tempat Lin Yan berada pun telah lenyap sepenuhnya. Yaner! Teriak Huan Kai dengan tangisan. Ia langsung bergerak karena tidak ada lagi penghalang yang menghalanginya untuk mendekat. Ketika mencapai tempat Lin Yan berada, tubuh Huan Kai bergetar hebat karena melihat kondisi adik kecilnya itu. Huan Kai pun langsung memeriksa nafas Lin Yan karena sangat takut bahwa adiknya itu akan mati begitu saja. Setelah memeriksa,
Huan Kai tahu bahwa Lin Yan masih hidup dan langsung mengeluarkan banyak benda-benda dari cincin ruangnya untuk memberi pertolongan pertama kepada Lin Yan. Sementara itu, Liu Bo, Gozu dan Dongza sedikit ketakutan saat terjadi getaran yang sangat kuat dan petir menyambar di sekitar jurang. Apa yang sedang terjadi? Teriak Liu Bo sedikit takut dengan fenomena tersebut. Jika kau bertanya padaku, pada siapa aku bertanya? Gozu yang tidak tahu bagaimana harus merespon, bertanya balik dengan nada tidak senang. Tubuhnya juga gemetaran sedikit karena ada ki luar biasa yang tampak seperti menekan mereka sebelumnya. Dongza tidak berkata apapun. Lahanya bergetar dan keringat dingin bercucuran di tubuhnya. Ketiganya berhenti dalam beberapa menit dan menghela nafas lega karena tidak ada fenomena lain yang terjadi lagi. Asal dari fenomena itu pasti dari bawah sana. Apakah kita harus turun? Tanya Liu Bo. Apa kau gila? Apakah kau tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya? Bisa jadi kita mati di bawah sana. Teriak Gozu. Tunggu dulu. Jika itu hanya fenomena, bukankah mungkin sesuatu telah muncul di bawah sana? Mungkinkah itu harta karun pemilik tempat ini sebelumnya? Tanya Dongza. Ya. Aku membuat prediksi seperti itu. Kita telah kehilangan jejak kedua anak itu. Kemungkinan keduanya saat ini berada di bawah sana. Liu Bo mengangguk setuju. Lebih baik kita tidak masuk ke sana. Lagi pula, kedua anak itu pasti akan naik ke sini. Lebih baik kita menunggunya. Gozu memberikan saran terbaik. Liu Bo dan Dongza pun berpikir sejenak dan merasa itu adalah keputusan yang lebih baik. Jika keduanya tidak kunjung terlihat, berarti sesuatu di tempat itu sangatlah berbahaya. Lebih baik menurut mereka mencari aman. Di luar lembah naga, Patriark Klan Zhu beserta beberapa tetua lainnya pun langsung bergerak karena telah menunggu sesuatu terjadi di lembah naga. Semua dari mereka adalah para anggota klan tingkat tinggi yang dikerahkan oleh Patriark untuk masuk ke lembah naga. Walaupun hanya spekulasi, Patriark Klan Zhu tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihat karena merasa bahwa warisan klan Zhu utama telah muncul. Sebagai klan cabang, semuanya tentu merasa bahwa warisan yang ada di lembah naga adalah milik mereka. Ketika mencapai pinggiran lembah naga, Patriark Klan Zhu berhenti sejenak dan semua tetua pun sama. Catatan yang ditinggalkan oleh Patriark di zaman kuno memang benar. Kita sebagai anggota klan cabang suatu hari akan menikmati warisan utama ketika fenomena terjadi. Patriark di zaman dulu mengatakan bahwa ketika warisan klan Zhu terlihat, itulah saat klan Zhu kita mencapai ketinggian baru. Pasti ini adalah saat-saat yang dikatakan oleh Patriark di zaman dulu. Ayo, selidiki semua yang ada di dalam sana. Patriark Klan Zhu tidak membuang waktu dan langsung masuk ke dalam diikuti oleh semua tetua. Mereka semua tidak tahu bahwa itu hanyalah spekulasi dari mantan Patriark Klan Zhu sebelumnya. Mereka tidak sadar bahwa semua dari mereka bahkan tidak memiliki sedikit pun garis darah klan kuno Zhu karena sedari awal, cabang klan Zhu hanya didirikan dari sekumpulan orang-orang biasa untuk menghalangi siapa saja untuk masuk ke dalam lembah naga. Jika mereka memiliki garis darah asli klan kuno Zhu walaupun hanya sedikit,
Klan Zhu yang asli pasti akan membawa mereka pergi dari tempat itu ketika waktu yang ditunggu telah tiba. Waktu terus berlalu. Saat ini Huan Kai merawat Lin Yan yang tidak sadarkan diri dengan hati-hati. Wajahnya murung setiap saat karena tidak menyangka bahwa kejadian seperti itu akan terjadi. Ia merasa menyesal dari waktu ke waktu karena tidak bisa melindungi adiknya ketika berada di dalam bahaya. Ia merasa sangat lemah saat ini dan menangis setiap waktu. Tidak seperti ini. Huan Kai mengepalkan tangannya dengan kuat sambil menatap Lin Yan yang masih tidak sadarkan diri. Kondisi Lin Yan saat ini sudah mulai stabil walaupun Huan Kai tidak tahu kapan adiknya akan siuman. Aku harus menjadi lebih kuat agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Huan Kai dengan tekadnya yang sangat kuat pun langsung duduk bersila dan menyerap qi yang ada di udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini juga adalah kesempatan baginya untuk meningkatkan kekuatan karena qi di tempat itu lebih padat sekitar 5 kali lipat daripada sebelumnya. Chapter 103 bulan. Waktu terus berlalu. Lin Yan belum bangun meski kondisi tubuhnya telah stabil seperti semula. Huan Kai akan terus memeriksa kondisi Lin Yan dari waktu ke waktu. Alasan ia belum membawa Lin Yan pergi dari tempat itu juga karena kejadian itu. Juga, altar kecil yang merupakan sebuah tiang batu setinggi 2 meter pun membuat Huan Kai memikirkan bahwa ada sesuatu yang akan didapatkan oleh adiknya dari hal tersebut. Di tempat lain, Liu Bo, Gozu dan Dongza terus menunggu kedatangan Lin Yan dan Huan Kai tetapi penantian mereka bertiga tidak membuahkan hasil sama sekali. Bagaimana ini? Sudah lebih dari 2 bulan tetapi kedua anak itu tidak terlihat sama sekali. Gozu tidak sabar lagi menunggu. Ya, tampaknya mereka telah mati atau berada di dalam jurang sana. Mungkin terluka karena fenomena aneh sebelumnya. Sambung Dongza. Liu Bo berpikir apa yang harus dilakukan. Mereka tidak mungkin kembali tanpa membawa mayat target. Lagi pula, mereka telah lama memburu Lin Yan dan Huan Kai. Sebagai elit dari anggota kelompok Kalajengking Merah, mereka tidak akan mungkin kembali tanpa menyelesaikan misi. Lagi pula, penyelesaian misi harus membawa target sebagai jaminan keberhasilan misi. Para petinggi anggota kelompok Kalajengking Merah tidak mau reputasi mereka tercemar hanya karena hal itu sehingga menekan semua anggota mereka untuk menyelesaikan misi secara sempurna dan menunjukkan hasil kepada klien. Ayo kita lihat ke dalam jurang itu. Kita tidak bisa kembali tanpa hasil karena telah menjalankan misi ini dalam waktu yang lama, ucap Liu Bo sambil menatap kedua rekannya. Apakah kau yakin? Mungkin mereka tidak ada di sana lagi, ucap Gozu. Tidak. Pasti hanya ada satu jalan. Mereka sebelumnya melewati tempat ini. Ayo kita cari jalan untuk turun ke bawah. Tidak mungkin keduanya akan pergi menyusuri jurang tersebut karena tampak jurang itu tidak memiliki ujung sama sekali. Balas Liu Bo. Gozu dan Dongza pun berpikir sejenak dan merasa itu masuk akal. Karena ketiganya telah sepakat, mereka pun mencari jalan untuk turun ke bawah. Di sisi lain, Patriark Klan Zhu dan para tetua juga sudah mendekat ke arah jurang. Dalam perjalanan, mereka selalu bertarung dengan binatang roh bermutasi.
Tetapi, karena fenomena yang terjadi akibat perbuatan Lin Yan, semua dari binatang roh itu tampak semakin kuat yang membuat perjalanan para anggota klan Zhu mengalami hambatan yang sangat besar. Patriark, apa kita harus terus masuk ke sana? Semakin jauh kita bergerak, semakin banyak binatang roh yang sangat kuat menghadang. Salah satu tetua yang merupakan orang tua Zubo pun bertanya dengan nada ragu dan sedikit tinggi karena banyak tetua yang telah tewas selama perjalanan. Tetua lainnya pun berpikiran sama karena harga untuk masuk ke pusat lembah naga sangatlah besar. Mereka saat ini tampaknya lebih menghargai nyawa daripada apa yang dicatat oleh para patriark klan Zhu di masa lalu. Wajah patriark klan Zhu gelap mendengarnya. Lalu menatap ke arah tiga tetua yang tersisa. Ketiganya merupakan tetua terkuat yang ada di klan Zhu. Hanya 11 tetua yang ikut sebelumnya. Tetapi 8 dari mereka jatuh selama pertempuran melawan binatang roh. Untuk para tetua yang lemah, patriark klan Zhu sengaja meninggalkan mereka di klan untuk mengurus kepentingan klan untuk beberapa waktu. Namun kini, patriark klan Zhu sangat marah melihat tiga anggota klannya dan juga orang kepercayaannya berniat untuk mundur. Ia telah terobsesi dengan warisan klan Zhu utama karena merasa jika ia mendapatkannya, klan Zhu akan naik ke tingkat yang berbeda. Apakah kalian ingin mundur? Tidak lama lagi kita akan mencapai pusat lembah naga. Patriark klan Zhu berkata dengan nada sedikit dingin. Patriark, lupakan soal itu. Hanya di tempat ini saja. Sudah 8 tetua yang jatuh. Apa kau berniat mengorbankan semua tetua yang menjadi pilar klan Zhu? Tetua lainnya membalas dengan nada dingin kali ini. Dengan warisan itu, klan Zhu akan menjadi salah satu klan tingkat atas di Kerajaan Bintang. Patriark klan Zhu sama sekali tidak mau mengalah. Apa kau tahu apa warisan itu? Demi warisan yang tidak diketahui, kau mengorbankan semua anggota penting klan Zhu. Tetua lainnya juga marah karena patriark terlihat sangat keras kepala saat ini. Patriark klan Zhu terdiam dan menatap tetua terakhir yang belum berbicara. Apakah menurutmu semua yang aku lakukan percuma? Apakah catatan yang ditinggalkan oleh patriark beberapa generasi sebelumnya tidak penting? Nyawa anggota klan Zhu lebih penting dari itu. Balas tetua terakhir dengan nada dingin juga. Tampaknya kalian bertiga tidak ingin bekerja sama. Kalian telah melewatkan kesempatan untuk melihat klan Zhu naik ke puncak di dunia ini. Karena kalian telah mengkhianati kepercayaanku dan semua patriark generasi sebelumnya, maka lebih baik untuk kalian mati di sini sekarang juga. Patriark klan Zhu tidak membuang waktu dan langsung bergerak untuk menghabisi ketiga tetua tersebut. Ia merasa bahwa pesan patriark sebelumnya adalah kebenaran, tetapi para tetua tampak tidak ingin melihat klan Zhu meningkat. Itulah sebabnya ia menyatakan ketiganya sebagai pengkhianat. Ketiga tetua terkejut seketika dan mau tidak mau langsung membela diri melawan patriark klan Zhu. Ini adalah hal yang tidak mereka harapkan sama sekali, bahwa patriark akan mencoba membunuh mereka bertiga karena tidak sependapat. Dan dalam pikiran mereka bertiga, mereka merasa bahwa patriark klan Zhu telah gila. Tentu hal seperti itu akan terjadi. Ki yang sudah berlipat-lipat ganda di lembah naga daripada semula tentu akan mempengaruhi sifat seseorang yang menyerap ki terus-menerus.
Emosi patriark klan Zhu saat ini sangat tidak stabil yang membuatnya tidak lagi berpikir rasional dan menghabisi anggota klannya sendiri. Untuk ketiga anggota kelompok Kalajengking Merah, karena mereka terus sependapat, tentu kejadian seperti yang dialami oleh kelompok klan Zhu tidak terjadi walaupun ketiganya menyerap ki dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada patriark klan Zhu. Ketiganya terus mencari cara untuk masuk ke dalam jurang tersebut. Tetapi, walaupun jalan masuknya sangat besar, tetap saja itu sangat tersembunyi. Jika tidak mengetahui letaknya seperti yang dicatat di batu-batu yang dibaca oleh Lin Yan, seseorang akan membutuhkan waktu untuk menemukannya. Waktu terus berlalu, dan tanpa sadar, sudah lebih 3 bulan semenjak Lin Yan dan Huan Kai meninggalkan Sekte Naga Langit. Huan Kai saat ini sudah berusia 16 tahun dan Lin Yan tidak akan lama lagi akan berumur 15 tahun. Di jurang yang terletak di Lembah Naga, terlihat saat ini Huan Kai yang masih terus berkultivasi. Bom! Ledakan terjadi sekali lagi dari tubuh Huan Kai dan ia pun membuka matanya. Tingkat Xiantian tahap ke-8. Gumam Huan Kai. Ia tidak menyangka dalam waktu 3 bulan, ia akan menerobos 3 tahap. Memang benar apa yang dikatakan oleh Lin Yan bahwa Lembah Naga adalah surga berkultivasi untuknya. Lalu Huan Kai melihat ke arah adiknya yang tidak jauh darinya. Sampai saat ini pun Lin Yan belum sadarkan diri. Yaner. Bersambung. Chapter 101 Musuh Tiba.